Bapak Ibu Guru dan anak-anak terkasih, hari ini kita bersama-sama akan mengikuti ibadah syukur untuk memperingati hari ulang tahun 7 Dasawarsa BPK Penabur. Adapun tema ibadah kita hari ini adalah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Sambutlah hari yang penuh dengan sukacita. Bersyukurlah atas 70 tahun perjalanan BPK Penabur. Allah sungguh hadir dalam perjalanan kita. Untuk selama-lamanya, Allah tetaplah Allah yang Maha Kuasa. Hendaklah kita senantiasa setia kepada Allah yang setia. Marilah kita semakin yakin penuh untuk berani berubah, saling peduli, dan berbagi kepada semua orang. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita bersama berdoa. Ya Allah yang mengasihi kami, syukur atas anugerah yang Engkau limpahkan bagi BPK Penabur hingga saat ini. Kami bersatu hati memuliakan nama-Mu karena kasih dan anugerah-Mu yang kami rasakan. 7 dasawarsa adalah perjalanan yang panjang. Banyak proses demi proses yang sudah terjadi.
Teguhkan iman dan percaya kami agar kami senantiasa berjalan dalam terang kasih Allah saja. Berkatilah perayaan syukur kami ini, dan kiranya perayaan syukur ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
Mari bersama kita membaca litani syukur berdasarkan Mazmur 150. Mari kita membacanya secara berbalasan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Rekan-rekan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa dan kami berserah. Amin. Rekan-rekan, bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 30. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan,
Bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuhan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Rekan-rekan, saya punya gambar. Saya ajak kita melihat gambar-gambar ini. Apa yang bisa rekan-rekan pelajari kalau melihat gambar ini? Ada pohon yang tumbuh di batu, atau pohon yang tumbuh di tebing, atau pohon yang tumbuh, bunga yang tumbuh di antara tanaman-tanaman yang sudah hangus terbakar. Atau salah satu gambar yang viral, buah di balik tembok, pohon pepaya yang terhimpit tapi bisa tetap berbuah. Saya sendiri belajar, rupanya segala kesulitan tidak menjadi penghalang untuk bisa tetap tumbuh dan kemudian berbuah dengan baik. Ini hal yang bisa kita pelajari dari gambar-gambar ini. Rupanya kesulitan tidak boleh menjadi penghalang kita untuk tetap tumbuh dan berbuah. Dan inilah yang bisa kita lihat dari perumpamaan tentang gandum di antara lalang. Gandum diceritakan dalam cerita yang Yesus sampaikan, perumpamaan Yesus adalah benih yang baik, yang pemilik ladang itu ditaburkan sendiri oleh pemiliknya, pemilik ladang itu. Ini kualitasnya bagus, kualitasnya baik, ladangnya tentu juga ladang yang baik. Tapi yang ditabur kemudian tumbuh bersama dengan benih lain. Mengapa? Karena ada benih lalang yang ditaburkan oleh orang lain di tengah ladang itu, dengan tentunya maksud yang tidak baik. Waktu gandum itu mulai bertumbuh bersama dengan lalang, di awal tidak bisa dibedakan. Mengapa? Karena memang bentuknya mirip, serupa.
Kemudian ketika tumbuh semakin besar barulah mulai bisa diidentifikasi. Itulah sebabnya kemudian para pekerja ladang itu kemudian datang pada tuannya dan meminta pendapat untuk mencabut. Persoalannya ketika sudah mulai tumbuh dan bulirnya sudah ada, akar lalang dan gandum akan saling melilit dan saling terkait. Itu artinya kemudian satu dicabut, yang lain juga akan ikut. Mereka saling berebut makanan dan mineral yang ada dalam tanah itu, yang dirawat oleh para penjaga ladang itu. Lalang kemudian tumbuh, bahkan bisa lebih cepat dari gandum. Maka kalau lalang dicabut, riskan resikonya. Maka pemilik kebun itu, pemilik ladang itu kemudian melarang untuk mencabut. Pemilik ladang itu tidak mencabut ketika bulirnya masih kecil, bentuknya masih belum bisa terlalu dibedakan. Tetapi nanti ketika akhirnya waktu panen tiba, mereka bisa mencabut semuanya dan bisa memilah, karena bulirnya akan menjelaskan identitasnya. Gandum akan menghasilkan bulir, dan bulirnya itu bisa berguna bagi manusia, sementara lalang tidak. Pemilik ladang tidak mencabut pada saat itu. Selama proses itu, rekan-rekan, kita bisa menyimpulkan berarti mereka harus tetap memelihara baik gandum maupun juga lalang. Mereka tetap merawat, memberi mineral yang baik, memberi asupan yang baik, menyiram dan lain sebagainya. Gandum itu bisa terhimpit karena lalang bisa tumbuh lebih cepat daripada gandum. Tapi rupanya gandum punya keunikan. Mengapa? Karena sekalipun dia terhimpit, dia masih bisa tetap berbuah. Dan itu bisa terlihat. Gandum adalah gambaran bagi kita sebagai umat Tuhan di tengah dunia yang berhadapan dengan persoalan, tapi tetap bisa bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah di tengah kehidupannya. Ini gambaran setiap orang yang demikian berupaya tetap tumbuh dan berbuah dalam kehidupan. Sementara lalang menggambarkan pertama persoalan dan masalah yang hadir dan menekan dalam hidup manusia. Tetapi lalang juga mau menceritakan tentang adanya orang-orang yang tumbuh di tengah dunia ini, yang hidup di tengah dunia ini dengan pemikiran dan juga perbuatannya yang jahat. Atau bahkan kita juga bisa mengidentikan lalang seperti gandum yang berjalan sesat. William Barclay mengumpamakannya demikian, rekan-rekan. Lalang itu seperti gandum yang sesat karena sudah dipelihara dengan baik, tetapi kemudian tidak menghasilkan apapun. Seperti orang yang sudah dipelihara dengan baik, dididik, diajar dengan baik, tapi kemudian perilakunya tidak baik, tidak menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Belakangan ini rekan-rekan, banyak orang yang memang semakin lama semakin tidak tahan dengan kondisi, dengan keadaan yang terjadi di tengah dunia ini. Masalah yang menekan dari generasi ke generasi sebenarnya bisa membuat kita juga berubah dan melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak seperti apa yang kita terima sebagai sebuah didikan dan ajaran. Seperti misalkan dalam rekaman video ini, seorang wanita digambarkan menipu dengan berpura-pura kembaliannya kurang, padahal dia menyelipkannya di kerah bajunya.
seorang ibu yang biasanya seharusnya meneladankan hal yang baik untuk anaknya, kali ini mungkin karena himpitan ekonomi, mungkin karena himpitan masalah, kemudian justru tidak memperlihatkan kejujuran dan kebaikan. Dalam konteks kita, dalam konteks seorang pelajar di masa kini, mungkin kita bisa lebih belajar bagaimana bisa melakukan hal yang baik dalam status kita sebagai seorang pelajar. Ketika jarak ada, sementara kita masih harus mengerjakan banyak tugas, mari kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan semua disamaratakan menjadi karya Wikipedia. Semua diambil demikian saja tanpa mencantumkan dari mana didapat sumbernya. Tanpa harus bekerja keras, memang Wikipedia bisa menolong kita banyak hal, tetapi itu tidak membuat kita bisa terpelajar, tidak mendidik bagi kita sendiri. Dalam konteks penabur, ketika penabur merayakan 70 tahun 7 dasawarsa, kehidupan penabur, perjalanan hidup penabur yang mendidik banyak orang dari generasi ke generasi, kita perlu belajar dan penabur terus diingatkan untuk terus memperkokoh segala karya itu dengan komitmen untuk terus merawat setiap gandum, atau dalam hal ini tentu bicara soal setiap siswa yang Tuhan miliki di tengah ladangnya di dunia ini, yang dipercayakan perawatannya kepada penabur, sehingga nanti gandum-gandum itu bisa bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buahnya dalam kehidupan di tengah masyarakat dengan karya dari kerjanya. Sebagai gandum, para siswanya juga perlu belajar untuk terus bertahan dalam segala himpitan dan terus berkomitmen. Sekalipun dihimpit, sekalipun diiming-imingi dengan beragam tawaran untuk lebih mapan dengan cara yang instan, itu tidak akan membuat kita tumbuh dan berbuah. Kita harus mengikuti proses pendidikannya dengan sebaik mungkin, sehingga kita benar-benar bisa bertumbuh kemudian berbuah. Mari kita ambil komitmen untuk hal ini. Tuhan sebagai pemilik ladang memang sengaja tidak mencabut, tapi justru merawat semua yang ada di ladang. Tuhan tetap memelihara dan merawat semuanya dengan baik. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang dirawat, sebagai gandum yang dirawat, tentu seharusnya kita meresponnya dengan baik. Dan karena itu, kita harus menghargai itu semua. Dalam proses pembinaan itu, dalam proses perawatan itu, tidak mudah tentunya. Sedikit demi sedikit dikasih makanannya, tidak sekaligus semua. Dikasih minumannya juga hari ke hari, bukan sekaligus diturunkan sedemikian banyak selesai, tidak. Dan ini membutuhkan ketelatenan dan ketekunan. Rekan-rekan, kita adalah gandum. Tuhan tetap memelihara kita agar kemudian kita bisa bertumbuh dan berbuah. Tidak hanya untuk kita tentunya. Yang namanya berbuah berarti bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk tanaman itu sendiri, tetapi untuk dinikmati oleh orang lain. Kita perlu melakukan hal ini. Rekan-rekan, siapa mengajak kita melihat gambar ini? Di tahun 1959 sebenarnya Niels Bohlin dan Volvo bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang besar. Niels Bohlin sebagai penemu safety belt dan Volvo sebagai tempat dia bekerja dan memproduksi awal, sebenarnya bisa membuat lisensi untuk safety belt. Dan semua perusahaan kendaraan
yang menggunakan safety belt bisa membayar royalti kepada mereka. Tetapi mereka tidak mencari keuntungan dari itu semua. Mengapa? Karena mereka katakan ini untuk kehidupan. Maka mereka persembahkan itu untuk dunia dan untuk kehidupan. Hingga sekarang safety belt masih terus dipakai. Kita masih menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika berkendara. Semua karena mereka yang tidak hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri, tidak hanya mencari makan, tetapi juga mau menghasilkan buah dengan memberikan karya mereka kepada dunia. Ini juga panggilan untuk kita sekalian. Di tengah kehidupan kita, di tengah tawaran, di tengah kebiasaan orang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan, apakah kita berani untuk mau lebih peduli dan mau berbagi kepada orang-orang di sekitar kita? Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena hari ini kami dapat bangun dengan tubuh kami yang fit dan sehat. Tuhan, Kau berkati sebentar kami ingin menjalankan aktivitas kami seperti biasanya, berkati agar aktivitas kami lancar dan jalan dengan baik Tuhan. Kau berkati juga buat Indonesia Tuhan, berkati agar Indonesia menjadi negara yang semakin baik dan lebih menghargai lagi Tuhan. Kau berkati agar Indonesia dapat menghargai perbedaan yang ada Tuhan. Kau berkati juga agar mereka dapat saling menghargai walaupun
banyak perbedaan yang ada Tuhan. Kau berkati juga agar kami siswa-siswi BPK Penabur Tuhan, berkati agar kami dapat menjadi gandum di tengah ilalang Tuhan. Kau berkati agar kami menjadi contoh yang baik Tuhan untuk sekitar kami Tuhan. Kau berkati juga agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami sedang merayakan ulang tahun BPK Penabur ke-70. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah dan juga pertolongan yang telah Engkau berikan kepada Yayasan BPK Penabur, sehingga BPK Penabur dapat berdiri hingga 70 tahun lamanya. Tuhan berkatilah setiap program dan juga kegiatan yang akan dilaksanakan ke depannya, agar dapat berguna bagi sesama kami Tuhan. Dan berkati pula keluarga besar BPK Penabur, agar dapat menghasilkan peserta didik yang unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Berkati pula BPK Penabur agar bisa membuat inovasi-inovasi baru yang bisa menaikkan pendidikan Indonesia, baik secara akademis maupun non-akademik. Tuhan, berkatilah BPK Penabur agar berani untuk terus peduli dan berbagi terhadap sesama. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Marilah saling peduli dan saling berbagi. Marilah kita menjadi saluran berkat di tengah dunia. Mari kita menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.